Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, perkenalkan, saya Khairul Amin, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SLB Negeri 2 Pangkalan Bun, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 pada LPTK UIN Sunan Kalijaga tahun 2025 dengan NIM 244-041-20792. Hari ini tanggal 20 Mei saya akan membuat video praktek uji kinerja pada kelas 9 dengan ketunaan Down syndrome, tunagreta dan autis di SLB Negeri 2 Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan materi pembelajaran sholat 5 waktu dan model pembelajaran problem based learning. Demikian, selamat menyaksikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Ipan video dulu. Apakah jarak silakan? Oh iya, ke kelasnya. Ya. Mari teman-teman sebelum kita belajar, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik ya. Bapak akan absen dulu ya. Oke, absen dulu Bapak ya. Untuk Kang Mustafa hadir? Ada Pak? Oh, tidak hadir. Sakit ya? Hadir Pak? Untuk Stefanus Niko Pratomo? Hadir Pak? Agila? Hadir ya. Kak Jara? Hadir. Kak Septi? Aku Ben. Septi tidak ada ya? Ada Pak? Sakit juga? Hmm. Oke, kita doakan ya. Semoga teman-teman kita yang hadir hari ini yang sedang sakit diberikan kesehatan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara sekalian, sebelum kita mulai kita ice breaking dulu. Oke? Kita akan menyanyikan lagu tentang sholat. Ya, nanti kalian cukup menyanyikan dan sambil tepuk tangan. Oke, udah siap? Oke, ya 1, 2, 3. Ayo sholat, ayo sholat bersama, bersama. Mari kita sholat, mari kita sholat bersama, bersama. Yuk sebutkan sholatnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan isya. Mari kita sholat, mari kita sholat bersama, bersama. Yuk, rakaatnya 2, 4, 4, 3, dan 4 rakaat. Mari kita sholat, mari kita sholat bersama, bersama. Oke, baik, terima kasih semuanya. Nah, sebelum kita memasuki materi, Bapak mau menanyakan pertanyaan pemantik dulu ya, tentang seputar atau terkait dengan sholat. Yang bisa jawab angkat tangan ya, oke? Yuk, kenapa kita sebagai umat muslim wajib mengerjakan sholat? Apa ajaran? Karena kewajiban. Oke, bagus ya jalan. Tangan dulu. Selanjutnya, satu hari kita sholat berapa kali? Ayo lebar. Satu hari berapa kali kita sholat? 3 Pak. 5. Ya, 5 kali. Oke, tepuk tangan. Yuk, satu lagi pertanyaan ya.
Ayo, pertama kita sholat apa pagi itu? Subuh. Subuh. Sudah. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya. Oke, baik ya. Oke. Tadi pertanyaan romantik untuk seputar tentang sholat sudah kalian jawab dengan baik ya. Nah, berikut akan Bapak jelaskan tujuan pembelajaran kita ya, serta manfaat sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya adalah Bapak nanti berharap ya kita semua ya, khususnya kalian bisa mengerti tata cara gerakan-gerakan sholat ya, berurutan beserta dengan doa-doanya ya, dari kita niat, kemudian takbir ya, bersedekah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk angkat dan bersujud ya, tahiyat awal ya, dan terakhir sampai dan salam. Nah, manfaat sholat itu banyak ya, dari segi kesehatan ya, selalu bergerak ya, dari segi kesehatan, dari segi kebersihan juga membawa kita selalu menjaga kebersihan dengan cara berwudu. Kemudian dari segi spiritual adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, itu adalah pengantar materi kita. Baik, sekarang kita kegiatan inti dulu, yaitu materi. Sebelum kita masuk materi, Bapak akan memberikan tugas kelompok ya. Kadang cuma 3 orang, per orang saja nggak apa-apa ya. Per orang nanti silakan buat apa sih manfaat sholat. Ya, nanti maju ke depan masing-masing ya. Oke, boleh 1 jawab, boleh 2, boleh, lebih juga tidak apa-apa. Oke, silakan dituliskan dulu atau Bapak kasih kertas ya. Nah, Bapak kasih kertas, ditulis. Nanti manfaat sholat itu apa? 1 boleh, 2 boleh, 3 juga tidak apa-apa, dan lebih juga tidak apa-apa. Silakan, Kaipan dulu maju. Kaipan bacakan 1 atau 2 hasil tugas tadi. Kaipan dulu, silakan baca. 1 atau 2 boleh. 1. Manfaat sholat. Yang pertama, baca Kaipan yang maksud. Apa itu? 1. Menenangkan hati. Menenangkan hati. Ya, betul. Apa lagi? 2. Mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mari kita kerjakan. Lewat itu boleh. Menyehatkan. Iya, terus kesehatan tubuh kita. Oh iya, dengan gerakan sholat tubuh jadi sehat. Oke, bagus. Satu lagi. Apa aja? 1 aja. Oke, 1 aja. Cukup. Oke, terima kasih aja. Ini akan Bapak sampaikan banyak ya dalil-dalil tentang perintah sholat ya. Salah satunya surah Al-Baqarah ayat 43. Laksanakan sholat, tunaikanlah zakat dan berkumpullah bersama orang tua. Nah, berikut Bapak akan menunjukkan gambar ya tentang pengertian sholat. Nah, baik ya. Sholat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam 5 kali sehari, yaitu terdiri dari 1, sholat subuh ya. Subuh dilakukan sebelum fajar, terdiri dari 2 rakaat. Terakhir, ayo, siapa yang bisa baca lagi? Mbak Kira, Kak Zara, Evan, tentang dari perintah sholat dan manfaatnya. Kita minta ya 1 atau 2 orang untuk mendemonstrasikan gerakan-gerakan sholat. Nah, Mbak Kira, gambar apa Mbak Kira? Gambar apa? Gambar sholat. Ya, Mbak Kira ya, gambar sholat. Nah, boleh. Nanti Kak Zara, Mbak Kira boleh ikut? Ya, Kak Zara sini. Ikut? Enggak ya, Mbak Kira duduk aja dulu ya. Oke, biar kakaknya yang lain belajar dulu ya gerakan. Nah, ya, yang pertama gimana? Ya, kemudian takbir. Allahu Akbar. Ya, membaca doa iftitah ya. Kemudian dilanjutkan dengan doa surah Al-Fatihah. Kemudian
dilanjutkan dengan surah-surah pendek ya. Coba Al-Fatihah apa? Ajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat yang berruku. Allah Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali ya. Akal. Hamdu lil samawati wa milul ardi wa milul ma sita min syai'in ba'du. Ya, sekarang sujud. Nah, ini gambar sujud. Salamnya, oleh kemana salamnya? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan dulu. Ya, kanan baru kiri baru ucap amin. Nah, begitu ya. Nah, itu adalah contoh gerakan-gerakan sholat. Jadi setiap gerakan tadi itu adalah bentuk urutan ya. Rasa kalian dari Kaipan dulu. Gimana rasa Kaipan tadi? Menyenangkan, asik atau oh ternyata asik Pak gerakannya Pak. Rasanya enak dan tidak terlalu sulit ya. Iya. Ada kesulitan nggak? Enggak ya. Semua gerakan bisa dilakukan dengan baik ya. Kegiatan penutup ya. Karena sudah kita sampaikan semua materi tadi. Soal itu adalah tiang agama ya. Nah, bentuk penghambaan kita kepada Allah adalah dengan sholat kita. Nah, jadi sebagai umat muslim ya, kita wajib melaksanakan sholat sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu adalah sebuah perintah. Mengharapkan nanti kalian setelah belajar ini bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama dari sholat tadi tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian bentuk penghambaan kita kepada Allah, dan kita sebagai muslim wajib melaksanakan ibadah sholat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut refleksi. Kira-kira ada nggak yang ditanyakan dari materi ini? Ada yang ditanyakan tentang tadi Pak, kenapa kok harus sholat, atau kenapa Pak gerakannya ada sujud sebagainya? Pak, kenapa sehari kita harus sholat 5 kali? Kok nggak 2 kali aja gitu ya? Ada yang ditanyakan dari materi kita hari ini? Sudah cukup jelas, Pak? Ajaran? Bapak penugasannya nanti dibawa di rumah saja ya. Jadi setelah ini nanti belajar selesai, Bapak kasih tugas ya untuk menulis refleksi kalian ya tentang pengalaman kalian sholat selama baik di rumah maupun di sekolah ya. Nah, jadi Bapak minta nanti Kak tulisnya di rumah ya. Ya, pengalaman sholat. Oh, saya sholat di masjid sama ayah atau sama ibu, Kak Jara atau Mbak Gila pernah ke masjid sama ayah atau ibu sholat Idul Fitri misalkan, atau Idul Adha, atau mungkin Kak sholat Jumat di masjid. Nah, silakan nanti menulis refleksi ya untuk pengalamannya selama melaksanakan sholat ya, baik di rumah, di sekolah pun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, nanti tulis ya bagaimana upaya kita atau kalian bisa menerapkan disiplin dalam sholat. Nah, upayanya bagaimana? Nah, nanti tulis ya. Misalkan subuh pakai jam waker supaya bangun tepat waktu. Nah, kemudian zuhur apabila azan berkumandang bersiap-siap. Kalau di rumah bersiap-siap dengan umi atau abinya atau ayah ibunya. Kalau di sekolah sama pak guru agamanya. Atau mungkin membiasakan menulis di kamar ya. Zuhur jam sekian, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian. Nah, itu boleh nanti kalian tulis ya. Ditulis refleksinya pengalaman kalian selama di rumah saat melaksanakan sholat ya. Boleh dengan ayah ibunya, boleh dengan umi abinya ya. Kemudian tulis untuk apa? Bagaimana agar kita atau kalian semua ya, kita semua bisa terbiasa mendisiplinkan dalam sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Itu ya. Baik ya. Nah, oke itu aja dulu. Kalau tidak terkait lagi, mari kita tutup dengan doa ya dan hamdalah. Silakan pimpin doa. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ittiba'ah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik ya, Bapak tutup dengan doa majlis dan hamdalah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi besok.